Jadi hari ini kita Kedatangan tamu lagi. Agak beda nih secara umurnya. Jangan seumur dong. Seumuran gitu kan. Iya. Cuma main aja dikit-dikit doang. Payu. Jadi beliau Mas Taufik. Yang beliau ya bener dong. Aduh. Kesannya tuh banget lagi anjir. Telot. Sensor ya. Nih ntar lihat aja. Iya. Kira-kira tebak aja umurnya berapa, komen, ntar dapat GoPay 50.000 dari Acai. Dari gua gitu ya. Dana. Dari Adis. Untuk gue punya dana. Ada peleton di samping. Gampang sih Mas. Bisa nih ntar masuk lah ya. Iya. Ya Nah udah. jadi hari ini kita kedatangan om saya Iya. bernama Taufik Ismail. Iya. Beliau ini lumayan banyak apa ya, perjalanan Lika-liku lah. ya, lika-liku kehidupan lumayan banyak. Iya, iya, iya. Bisa kiri kanan ya? Iya bisa sampai lemes kok. Bisa sampai lemes. Jadi kan gue sebagai orang yang suka jalan-jalan dan traveling, dan kebetulan Hadis juga suka. Biasa aja sih. Emang ya. Emang ya. Lu kan jalan-jalan gue yang bukain, Cok. Nah, iya. Lu kan jalan-jalan yang gue bukain, cakrawala lu gue bukain kan? Iya, makanya gue Iya. suka jalan-jalan tuh gara-gara dia. Iya, cakrawalanya gue bukain. Baru Lu ada nggak sih ya. Bang di Indonesia ini spot yang kan gue baru Indonesia cuman baru ke Krui di Lampung, baru Ya, Bengkulu. itu Ya, juga Bengkulu. sama lu semua gitu kan. Iya, iya. Lu ada nggak sih spot yang menurut lu yang selalu ngangenin dan lu bakal selalu balik terus? Ngangenin dari segmen tetap lu nih. Lu Kayak mengenang gitu loh. lu ada pilihan kan kalau pergi lu mau kemana sih arahnya? Entah untuk healing, entah untuk apa gitu. Nyari inspirasi. Biasanya kan kalau anak-anak zaman sekarang nih, Healing. lu mau ke gunung, ya kan, lu mau ke pantai atau ibaratnya ya city tour, Kalau dari- atau ibaratnya lu pengen ke sawah-sawah gitu, Nah, kalau dari segi itu dulu nih, gunung sama pantai, lu lebih suka mana, Bang? ke sawah. Ada pilihannya. Gua nggak ada pilihan itu. Iya, jadi ke sawah tuh maksud gua di situ gua tuh kayak ke Malang ya, itu kalau nggak salah, gua baru dapat banget sih kayak dia cuma sekedar kopi doang, namanya titik nol kopi. Titik nol. Titik nol kopi apa kopi gue lupa ya. Dia konsepnya tuh Starling dan dia udah formatnya kayak jualan sore doang sama pagi lu misalnya bisa buat jadi jalan-jalan deh naik motor apa segala macam. Tapi kalau sore di situ dia bisa sambil lihat sunset di tengah-tengah sawah, itu maksud gue keren, walaupun sekitarnya tuh bebek lagi jalan, terus kerbau sambil ibaratnya ada yang nge-guide lah, ngarit. Nah itu maksud gue kayak gue baru net view yang beda di situ dari format gue pergi gitu loh. Biasanya kan ya paling mana sih pantai, ya kan, bengong liatin apa sunset. Ini di tengah sawah. Ini tengah sawah, Jadi ada orang lagi nanam padi gitu-gitu. Lebih karena udah pulang sih kalau kayak gitu. Udah cabut jam segitu biasanya udah pada pulang. Tapi view-nya itu oke. Tiba-tiba dia bisa walaupun kelas kopi goceng, tapi trafficnya dapat. Iya, dapat. Terus ada pisang goreng kayak udah nikmatin banget. Lu coba deh cari aja di Malang. Itu maksud gue baru ketemuin tempat yang beda versi gue jalan-jalan. Kalau sawah gitu berarti kan lu lebih suka istilahnya yang dingin gak sih? Sawah gak dingin juga ya? Nggak Berarti juga. lu kalau dari segi Sejuk gunung, lah, iya. sejuk lah ya, sejuk. Berarti lu lebih suka gunung nih istilahnya? Tergantung formatnya, balik lagi. Lu waktu itu gue pernah nih, ini balik lagi ya. Jadi ibaratnya waktu itu gue pernah kayak nggak sengaja waktu pas gue pengen ke Lombok kayak ke Gili Trawangan, Gili apalah. Gili ya beda lagi. Beda lagi. Kayak Gili Moyo apa segala macam ke Gili-gilian lah. Terus tiba-tiba gue kan di terminal Bali tuh. Gue terminal Bali. Dan habis itu gue duduk biasa ngopi sambil pagi-pagi ngopi nungguin lihat-lihat orang nih, orang pada ngapain aja sih gitu kan. Aktivitas apa yang dilakuin, tiba-tiba ada orang bawa keril berdua, terus habis itu gue liatin aja sampai dia akhirnya nyamperin ke tempat kopi, warung kopi yang sama gitu kan. Apa gue tanya mau kemana mas gitu kan, dari mana, terus dia bilang mau ke Rinjani. Iya Rinjani. Tenda muat berapa? Lu langsung coba Tenda muat berapa? 6 orang bisa lah. Bisa ikut nggak? Gue bilang gitu. Ya gue cuma modal sepatu apa ya? No balance dong, celana pendek. Gue nggak buat celana panjang, nggak bawa apa-apa udah. Oh langsung dari tempat kopi itu langsung gas itu? Langsung gas. Habis dari Bali ya udah naik mobil biasa, travel nyebrang, Padang Bay terus habis nyebrang kan. Nyebrang udah. Nggak lama kemudian naik mobil bak sayur gue inget. Terus call banyak banget tuh. Oh, kayak di FTV Iya kayak film-film FTV, tapi itu kisah nyata gue beneran. Kayak kutangan gitu segala macem. Bawa FTV ya. Udah, gue tiba-tiba nanjak Rinjani malamnya itu angin kayak model angin ribut gitu lah. Tenda hampir rusak. Terus nggak lama kemudian bocah berdua ini kan dari Jogja sama dari Natuna nih. Yang dari Jogja tiba-tiba keluar kayak minta doa kali. Nggak lama kemudian paginya tuh langsung
good sunrise banget deh. Golden sunrise banget di Rinjani. Bagus banget. Bagus banget. Nah makanya kadang-kadang lebih apa ya, yang nggak sengaja itu lebih seru sih gua. Oh, Ketimbang yang tiba-tiba Nggak direncanain gitu ya? Iya, plan A, plan Z, pelan-pelan pas supir tiba-tiba. Receh. Ngobrol sama supir. Pelan-pelan pas supir, receh, ya kan, tiba-tiba receh aja tuh. Jadi konsep hidup ya nggak sengaja tiba-tiba lebih seru sih. Yang Kalau unexpected gitu lah. unexpected Yang moment mendadak. yang tiba-tiba dadakan kayak gue pergi sama dia juga banyak dadakannya sebenarnya. Waktu itu tiba-tiba ke Bali, dia nyewa motor kan, lu seru kan jadinya. Oh iya. Sendiri gitu. Gue bilang, udah lu sendiri, gue sewain motor, lu jalan deh. Terserah lu mau kemana gitu kan. Lang-lang tuh. Iya, gue bilang sewa Honda Beat, dia nggak mau, namanya Vespa. Kan menggunakan kurang ajar. Iya. Kan kalau di Bali nih kita tuh Iya. jadi versi ideal diri kita gitu loh. Iya. Palsu, segi Palsu. palsu, harus palsu. Sama gue bukan baru sih, kayak gue seneng aja ngomong sama strangers kayak gitu. Kayak waktu gue suka ada tempat nge-coffee namanya di Bali. Namanya apa? Kopi. Tempat kopi di Bali namanya BGS. BGS itu ada di daerah Canggu, di Canggu sama di daerah Uluwatu. Itu ada 2. Nah itu gue ngobrol sama biasa orang-orang nggak jelas gitu, tiba-tiba duduk nyium korek ngerokok gitu kan. Itu kan seninya Iya, ngomong buat ngobrol. pembicaraan ya, Bicara. buka obrolan, terus ngobrol-ngobrol. Dari mana beli? Saya aslinya Bengkulu, dia bilang kayak gitu. Udah dia ya cerita-cerita, gue dulu berangkat ke Bali itu modal kayak cuma tiket pesawat doang, cuma nentengin duit 2 juta, terus mulai kerja dari hotel-hotel, akhirnya dia jadi coaching surfing gitu loh. Dia udah lama, jadi 7 tahun di Bali dan sekarang udah jadi kayak coaching surfing yang rate Indonesia 400 apa $200 gitu kalau nggak salah. Per jam tuh. Iya per jam. Per jam itu? Iya. Berapa sih itu kalau dirupiin? Ya pokoknya kalau yang coaching-coaching buat anak-anak bule gitu, Wah. yang orang pengen surfing. Karena bule kan BGS itu konsep kopinya gini, dia jual alat aksesoris surfing, kopi sama sepatu fans. Fansnya nggak banyak gitu loh. Cuma banyak banget gue ketemu orang-orang yang kayak nggak jelas, anak Bandung. Contohnya anak Bandung, Jebron ITB. Dia udah main apa sih namanya? Handcraft gitu ya? Iya, iya. Handcraft. Udah kayak ngirim-ngirim ke Jerman, Aksesoris gitu kan? aksesoris. Udah ngirim ke Spanyol yang kayak gitu. Lu kenapa nggak di Bandung aja? Males kata dia kayak gitu. Sepi, mending gue ke Bali gitu. Kayak gue juga ke Bali nggak sengaja tiba-tiba menjual apa yang gue bisa aja, jasa gue. Marketnya lebih banyak. Marketnya lebih banyak di sana. Ibaratnya orang bule kayak menghargai lu kok. Walaupun lu awal mulanya ngopi, ngobrol, udah. Tapi dia welcome ya? Welcome banget. Justru abis itu malah akan lebih dalam ngobrolnya. Baik kehidupan, filsuf kehidupan lah apa segala macem. Di Bali berarti ini sebagai melting point gitu ya? Iya. Orang di mana ya? Orang Indonesia di mana aja ke Bali. Iya, Boleh ke Bali. Bali. Baristanya pun orang Bandung malah. Baristanya tuh orang Bandung. Bahkan gue pernah sailing dari Lombok 4 hari 3 malam gitu. Yang dominasinya cuma 3 orang Indo. Maaf, sharing itu apa ya? Itu naik kapal. Oh. Naik kapal dari Lombok ke Labuan Bajo waktu itu. Dari Labuan Bajo 4 orang, 1 banci-bancian. Nah, ini beneran dia banci, kerjanya di agensi buat Iya, lo tahu, yang tahu. mau jadi artis gitu, mulai dari Talent gitu ya? nyari talent Talent gitu. gitu ya? Iya, rambutnya merah gitu kan. Namanya Wisnu kan, Wisnu. Nggak ngerti, gue lupa namanya. Ucai apa namanya? Nah, terus habis itu sisanya bule semua tuh. Oh, boleh mau. Sisanya bule semua. Kayak ya sekalian gue nyari bule sih. Praktis buat ngomong bahasa Inggris ya, bukan buat kayak gimananya gitu kan. Udah kayak gue butuh lahan nih buat gue lancarin bahasa Inggris gue kemana sih gitu. Ya udah. Oh iya. Akhirnya gue lebih seru, jadi bule itu ya udah pada ngebir, terus malamnya barbekyuan. Emang suka aja solo traveling gitu. Gue suka ketemu orang stranger aja. Itu kayak dadakan aja gitu. Iya, dadakan aja. Gue soalnya belum pernah ngerasain solo traveling kayak gitu tuh. Gue takutnya gini loh. Gue suka jalan-jalan tapi gue nggak suka jalan-jalan sendirian karena gue nggak tahu tujuan nih kalau sendirian gue harus apa, gue harus ngapain, Kemana gitu ya? kemana, apa yang gue harus lakuin nih malam ini, gue harus ngapain, kayak ya bingungnya gitu nggak sih? Sebenarnya bingungnya berangkat dari ketakutan lu nggak sih? Kayak kebingungan lu sih, bukan lebih tepatnya kebingungan lu nggak sih? Iya, Ya kan? Ketakutan lo atas hal yang belum pasti. Nggak pasti. iya. Iya. Ya jadi gue kayak ketemu stranger, ada nama temen gue namanya Badia. Udah formatnya dia cewek gitu. Tapi gue sampai kenal suaminya, sampai dia divorce, sampai pacaran lagi sama bule, dapet lagi bule. Format hidup gue sama kayak dia, gitu loh. Yang nggak butuh rumah, yang nggak butuh mobil, nggak butuh kendaraan, kayak apaan sih tuh konsepnya kayak terstruktur banget dalam hidup gue. Lebih suka yang abstrak-abstrak. Yang abstrak gitu loh. Oh, iya, Kayak iya.
ya hidup kayak buat happy kata dia kayak gitu ya. Gue ngapain kayak gitu. Iya bener. Cocok sama Adis nih prinsip hidupnya apa Dis? Prinsip gue cuman bahagia doang. Doang kan, doang. Anjing. Ya doang. bahagia di rumah juga jadi kecoa ya. Kayak lu sekedar ngopi di rumah ya udah bahagia. Iya bahagia orang kan definisi bahagia tuh beda-beda Beda-beda, setiap iya, orang iya, kan. Ya bahagia lu entah ngapain kek. Kalau dia bahagia selalu sama cewek kan. Kalau dia orangnya Sebenarnya gue lebih ke arah balas dendam sih. Balas dendam. Kenapa tuh? Balas dendam lebih ke arah kayak kecil gue tuh unhappy gitu loh. Oh, makanya lu kayak dendam untuk masa depannya kayak gue pengen beli nih yang gue belum sampai. Bukan lebih ke arah beli barang konsepnya. Lebih ke Ya, arah tujuan. explore. lebih kayak malah mengeksplor kayak gitu kayak gue kecil ngapain sih gitu loh. Ibaratnya kayak ya lah diatur orang tua terus habis ngapain gitu kan. Jadi pas udah punya duit tuh pengen balas dendam untuk kayak pergi jalan-jalan. Nah, gue jadi earn money, gue nyari duit, terus habis itu kayak liburan. Jadi pada saat lebaran yang lain pada mudik, gue malah liburan gitu. Iya. Jadi gue malah sama keluarga gue gitu, kayak anomali sendiri di dalam tubuh keluarga gitu. Beneran. Jadi tiba-tiba kayak misalnya lebaran kapan gitu, terus yang harusnya pada pulang kampung mudik, gue malah ke Filipina gitu, jalan-jalan gitu kayak nyari Jogjanya lah. Ada namanya Iya, El Nido. El Nido itu di daerah Filipina versi Jogjanya lah. Itu juga gara-gara Instagram gitu itu doang kan. Nyari gitu ya? Nyari tiba-tiba, wih keren juga nih. Oh berarti lu tipe yang gak suka tempat mainstream juga ya? Nah, bukan Nyari tipe hidden gem gitu? Ya, nyari Dari hidden gem. Filipina sendiri kayak wisatanya kagak terkenal ya. Apaan Filipina? Nama daerahnya tuh Palawan El Nido. Lu cari deh. Lu kalau bosen yang namanya Asian people kayak lu Thailand nggak sih? Iya. Terus habis itu Singapura nggak sih? Terus habis itu Malai nggak sih? Yang kayak dua country itu yang nggak city tour aja. Iya. Paling Thailand gitu kan. Thailand yang masih bisa naked islandnya dapet gitu kan. Tapi kalau gue nyari di daerah Palawan El Nido ya itu naked islandnya. Sampai gue tiba-tiba nggak sengaja nih perkara termos. Perkara termos air panas tau gak lu? Iya. Sampai akhirnya gue langsung buka opening sama, jadi di sini bule nih 2 orang. Gue inget namanya King Denny sama siapa lupa, orang Spanyol satu lagi. Perkara termos doang, gue bilang gue ngeliatin gitu kan kayak orang goblok gitu. Gimana sih Cara makanya? cara make biar air panas itu keluar dari termos gitu kan. Terus itu diletup kalau nggak salah si King Denny itu udah dari Belanda. Hey buddy, you must push from the top kata dia kayak gitu. You push. Gue coba terus, udah. Akhirnya kopi gue jadi juga. Kopi jadi obrolan jadi tuh ya? Kopi jadi, obrolan pun kebuka kayak gitu. Ya biasa lah where you come from apa segala macam. You know Indonesia. Where is Indonesia? Udah nggak tahu. Anjir, masih ada orang. Mungkin taunya Indonesia puncak kayak puncak. Nggak, taunya Bali doang. Karena orang Iya. tuh Bali beda sama Indonesia. Jadi core-nya Indonesia Bali gitu loh. Bukan orang Arab ya? Iya, identiknya cuma Bali doang. Kalau Arab ya kawin kontrak. Iya, Di benar. Bogor gitu kan. Bogor. Orang-orang Siap pada ngumpul di situ tuh, belakang Cipanas kan. Iya, benar. Iya, itu Pada lah. ngejar. Ya, tahun belakang tahun biasanya itu rame tuh. Kayak orang-orang Spanyol juga suka nyari kontraknya atau kawin kontraknya. Bisa, biasanya yang nyasar-nyasar kali ya. Iya kan? Udah. Salah kiblat. Salah kiblat. Biasanya sih gimana ya kalau salah kiblat konsepnya? Ya emang salah ini aja. Salah arah kali ya. Salah arah, bingung. Salah berguru. Salah berguru. Ya gue di situ jadi akhirnya ya ngobrol. Terus habis itu ditanya. Gue kan sempet kayak dibawa ke homeless kan. Jadi gue di Manilanya jalan-jalan tuh. City tour, gue ke daerah Rizal Park kayak Rizal Park tuh kayak apa ya? Monasnya lah bahasanya. Lu tau Monas kan? Di situ kayak ada Delman. Ya kan? Itu persis, kurang lebih persis kayak gitu. Tiba-tiba gue naik tiba-tiba gue jalan-jalan ditawarin sama old man gitu kan, orang tua yang udah sepuh. Yang udah tua udah sepuh, tiba-tiba dia nawarin, lu mau nggak naik Delman gitu kan? Tapi bahasa Filipino gitu lah. Tagalog berarti kan? Oh, iya, Tagalog. Kan berarti kan Tagalog udah ngomong, sorry I'm not from Indonesia, Filipina gue bilang kayak gitu kan. I'm from Indonesia. Mister, come in. Gue nolak sampai 4 kali. Sampai akhirnya kayak timbul rasa apa ya, kasihan. Rasa lebih kayak iba kasihan. Ya udah gue naik tuh. Gue naik distance kurang lebih baru 100 meter jalan naik Delman. Tiba-tiba dia ajak temennya gitu. Jadi dia berdua. Jadi sampingan gini nih. Persisnya gue di sini. Si yang mau ngebetak gue di sini nih. Oh, mau jambret tuh. Iya, mau jambret terus tiba-tiba dia buka obrolannya biasalah dari mana apa segala macam Indonesia. Kata dia, lu tahu nggak acara TV
Itbulaga pada saat itu Oh iya, Itbulaga. Iya benar iya. Itbulaga itu SCTV tuh. gue lupa deh SCTV apa-apalah gue lupa pokoknya Itbulaga ya kata dia sama kayak di negara gue itu ada tuh Oh, iya. Itbulaga kayak program TV gitu kayak segala macam Konsepnya sama. ya udah ngobrol singkat ceritanya tiba-tiba dia nanya dong sama temennya yang ituin Delman tuh kusirnya dia bilang berapa lu ngasih harga orang ini terus gue jawab kan 50 peso 50 peso in kurs berapa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah 350 perak apa? Ya rupiahnya maksud gue. Oh, iya. Tapi ternyata dia salah ngasih harga gitu. Dia minta ke gue jadi 500.000. Buset. 500.000 peso. Berarti 5.000 dong, 5.000 peso. Dia si orangnya ini. Oh, dari 50 peso ke 500.000 peso. Jadi gue diajakin ke daerah homeless gitu loh. Daerah-daerah apa ya gembel apa segala macam emang udah yang udah nggak ada lampu lah daerahnya kayak gambaran Jakarta gini lu di Monas nih tiba-tiba bawa ke Harmoni yang daerah-daerah kota tua gitu loh nah gue diajakin ke tempat-tempat kayak gitu Bronx sama tuh. daerah-daerah Bronx yang udah nggak jelas gitu kan tiba-tiba ya udah malah ya udah duit di sini masih awet sama handphone satu hilang Handphone. gue kalau pergi selalu bawa 2 handphone kan bawa 2 handphone sama bawa router yang mini router gitu loh Router apa sih? modem kecil. Oh, modem kecil. Jadi Bolt gitu ya? ya kayak model bolt. Jadi ibaratnya gue cuma beli SIM card sana, gue konekin, udah jadi gue bisa using 2 HP gue kemana-mana kayak gitu. Oh iya. Satu handphone buat backupan gue kalau ada accident kayak yang gue ceritain tadi tuh, itu masih gue bisa telepon teman gue. Ya bukan jambret lagi, Lik. Oh, di Di sini ada pisau, tiba-tiba dia ke belakang ada pisau, kayak gitu bener-bener kayak ada pisau di leher gue. Oke. Gue bilang enjoy ya, enjoy aja kan yang seiman bahasanya gitu kan ya kan gue udah bingung kan gimana ya kan udah keluar enjoy apa chill iya enjoy apa chill dia nggak ngerti lagi chill gitu kan enjoy oke gue bilang nih duit gue itu duit baru banget nuker gue masih amplop bentuknya Oh, masih baru amplop coklat tau nggak sih amplop coklat yang slip gitu ya? iya yang amplop coklat kecil ya sih duit semua gitu ibaratnya ya udah habis sama handphone gue udah sisa Tapi itu cuma 2 orang kan? cuma 2 orang tapi kan Cuma 2 orang tapi udah pisau di sini. udah pisah di sini bro. Terus habis itu lu turunin di situ udah. Gue turun di situ, turun ke situ yang gue cari pertama itu nyari air minum kan, Oh, biar Nenangin diri. nenangin tapi kayak di kantong gue kayak masih ada berapa peso gitu. Gue cek masih ya di titik receh lah. Tapi gue udah booking tuh penerbangan. Oh iya. Jadi gue cuma modal tidur di bandara doang akhirnya. Oh. Bad trip tuh ya. Bad trip habis tuh ya. Udah akhirnya gue putusin, udahlah gue tidur di bandara aja. Walaupun nggak tidur amat sih, ya kan bandara nggak anget dingin gitu kan, Iya, celana pendek tudung. apa segala macem ya udah. Tapi dengan kejadian itu kan lu sempat dijamret. Nah, di next levelnya lu bakal bawa protection guard buat diri lu nggak sih? Kayak misalnya kayak Ajudan. Nggak ada sih, eye spray gitu. nggak ada sih, Pepper spray. nggak ada, Pepper spray ya? nggak ada sih, gue nggak ada. Jadi emang Kayak bawa belati gitu. nggak ada gue. Di bandara diitin dong. Nggak ada, emang udah formatnya alam bentuknya kayak gitu kali ya. Jadi gue nikmatin momennya aja. Jadi yang bukan yang kayak Terus jadi cerita juga. iya, tapi lebih ke arah cerita yang tadi balik lagi ke si 2 bule ini kan gue telling story kayak gitu kan. Terus akhirnya tiba-tiba jadi dia tuh kayak ada satu grup gitu loh, entah Facebook entah apa. Jadi kayak dia langsung broadcast gitu loh. Oh, ini bule yang air panas ini. Ibu si air panas ini yang gue bilang si King Dennis dari Belanda sama si Spanyol tuh. Ya udah langsung broadcast gitu, kata dia, "Oh, Manila very dangerous," dia bilang kayak gitu. Crowded City-nya emang kayak Jakarta sih, tapi lebih parah. Oh, lu Bronx banget. Ya, lebih arah Bronx banget di sana. Udah. Jadi ya dia terus nggak lama kemudian datang teman-teman yang lain. Udah akhirnya kita kayak di pantai. Lu tau nggak backgroundnya apa? Guru TK. Ini bule yang air panas ini. Bule ini guru TK yang ibaratnya emang kayak sekedar gue 6 bulan kerja, terus 2 bulan gue holiday liburan gitu ya. Asia trip apa segala macem. Kalau kita kan gajinya beda ya. Nah, jadi di Spanyol jadi guru TK 6 bulan. Liburan tuh. 2 bulan. Kemana-mana, keluyuran. Anjing, guru TK 6 bulan. Udah gitu rambutnya gimbal. Beneran rambutnya gimbal yang kayak udah bukan muka guru banget kayak orang-orang reggae gitu lah yang bawa Jamaika gitu. Jamaika apa segala macam. Iya, udah. Udah don't worry ya. Udah don't worry. Tet. Udah emang nyarinya tuh yang tempat-tempat yang orang belum tahu sih apa. Walaupun udah tahu juga gitu, tapi gue yang nyari-nyari yang belum pernah. Berarti lu sampai yang kayak ngedalemin banget. Ya ngedalamin kayak gitu. Berarti yang gue lihat lu suka explore dan suka belajar sih. Dengan culture Iya, soal beda-beda. budaya. budaya. Ya.
Iya, gue bahasa. Iya nggak? Iya benar, iya. Tapi lu ini kalau pergi itu bang, lu schedule gak sih? Kayak gue udah pergi ke sini, ntar gue mau ke negara ini, ke kota ini gitu. Kalau schedulein ya ada lah format di schedulein, cuma lebih ke arah sering dadakan sih. Kayak misalnya malam-malam sunyi gitu kan. Kepikiran. Terus kepikiran, misalnya gue tiba-tiba jam 12 malam nih ke kemana ya? Ngapain ya? Ke Myanmar seru nih gitu. Tiba-tiba, Ngewe kali dulu nih. wah itu gimana formatnya? Udah lupa. Iya, udah lupa itu formatnya, udah lupa. Udah lewat fasenya. Udah lewat fasenya tuh, udah semuanya soalnya gue. Makanya sampai sekarang belum nikah. Sekarang gimana? Ulang. Karena formatnya udah ngejamah semuanya gitu loh. Udah nyoba semua. Iya, jadi kayak dadakan aja sih tiba-tiba jam 12 malam gue bengong ngopi. Jam 2 tiba-tiba gue booking kereta. Kalau nggak booking pesawat. Itu ke tempat-tempat, gue nanya tadi, yang lu tuh kalau pergi direncanain gak sih? Iya. Di planning gak sih? Enggak. Spontan. Enggak, spontan aja. Spontan aja. Spontan aja, lebih banyak spontannya sih daripada yang terplanning. Karena gue anaknya bosenan aslinya. Sama juga sama cewek juga bosan berarti. Enggak, tahu itu. Kirain. Enggak. Kalau yang sekarang kayaknya continue sih. Amin, amin. Berarti yang gue lihat dari lu nih, Malik banyak belajar, banyak niruin lah dari dia ketika dia pokoknya sering kemana-mana sendiri dadakan gitu, kayak sama banget sama. Sebenarnya dia nggak mau ngakuin aja sih. Nggak mau ngakuin aja. Iya, tapi yang gue lihat sama gitu. Iya, tapi dia tiba-tiba nggak mau ngakuin gua gitu loh. Gitu Nggak mau doang. jadi pedoman lu ya? Nggak mau gitu, ibaratnya apaan sih gitu-gitu. Enggak, tapi Gengsi apa? padahal ada sedikit kayak let's say gini loh, presentasinya ada, copy paste-nya ada gitu loh. Cuma dia tipe yang gengsi dan egonya gede. Idealisnya ada kayak gitu. Tapi dia sempat ngomong sama gue bang, emang gue tuh emang lihat dari sisi om gue yang gini, makanya dia yang sekarang kayak Iya. hidup di jalanan, dia terlahir di jalanan katanya. Iya beneran, gua tidur di pasarnya pernah gitu kan, yang kayak Hidup di mana aja. hidup gue di mana aja. Sampai gue pernah sama Rinda ya, ini perihal apa ya? Oh nyamperin mantan gue gitu, nyamperin mantan gue tiba-tiba nggak lama kemudian gue dapat kerjaan di sana. Aneh nggak lu? Perkara ngobrol di tempat-tempat nggak jelas gini aja kayak kopi apa segala macem, kayak kok orang bisa tertarik sama yang gue jual gitu. Padahal cuma ucapan doang. Kayak orang doang ya? Iya, padahal gue dongengin doang kayak gitu kan, tiba-tiba kok bisa adsup ya maksud gue. Tapi gue balik lagi, formatnya ada orang tua di Jakarta. Lu ada gak sih tempat yang pengen lu datengin tapi belum kesampean? Yang lu impi-impiin? Dulu sih sebelum gue bener-bener berhenti ya. Lu tau Tomorrowland nggak? Oh tahu. Tahu. Dulu Itu tapi cuma pecah gara-gara 2017 Coldplay konser di Bangkok kan. Iya. Kan ada dua pilihan, teman-teman gue pada milihnya Singapura. Jadi gue milihnya anomali lagi tuh. Gue milihnya malah ke Bangkok. Nggak sengaja tiba-tiba di sana banyak artis kayak Duta. Gue ngeliat Duta ya. Gue gengsi juga sih. Mau minta foto gitu kan. Terus banyak artis-artis ya, tiba-tiba artisnya banyak ke Bangkok kayak gitu. Gue malah milih ke Bangkok. Lu Coldplay udah nonton? Udah, gue udah nonton. Tahun ini nonton lagi ya? Tahun ini kayaknya enggak deh, gue nggak ngejar banget ya. Udah soalnya. Soalnya udah kayak Once in lifetime. Iya, udah lu cukup sekali aja sih. Ya, cukup nyobain aja kan. Cukup nyobain aja gitu loh. Yang paling sering gue nggak bosan Bali sih. Bali udah kayak second home gue lah. Iya sih, tapi emang Bali kenapa nggak pernah bosenin deh? Bali, Malang udah kayak rumah ketiga gue. Jogja malah enggak sih, Jogja nggak terlalu gue. Gue juga Nggak terlalu. Iya Jogja menurut gue sih, Jogja ya beda-beda Bali, tiap orang sih. beda-beda tiap orang. Malang gue suka Malang. Tapi lu lebih suka Indonesia atau enak itu liburan sebenarnya ke luar negeri gitu? Enggak sih, tergantung kebutuhan aja sih. Kayak Lagi tergantung kayak pengen apa yang dicari gitu. Iya, kayak dulu kan Thailand nggak ada ya. With waktu pas gue masih zaman-zamannya edik using kayak gitu kan. Edik with gitu kan. Terus habis itu sekarang malah legal banget pinggir jalan, Bro. Kenapa nggak dari dulu maksud gua? Gitu loh. Kenapa nggak dari dulu maksud gua? Lewat gitu ya? Maksudnya pas gua udah berhenti gitu total gitu kan. Kenapa nggak dari Emang dulu? nggak pengen reuni gitu. Masalahnya teman-teman reuninya udah nggak ada gitu loh. Jadi enjoy aja dengan sendirinya. Nggak seru. Nggak seru, Bro. Nggak Nah, seru. itu ada tipikal lagi. Jadi kayak ada format invitation yang nggak sengaja, bro, gue mau kesini ketemu ya gitu, tiba-tiba nggak jelas ketemu gitu loh, kayak gitu. Gue pernah sampai Natuna, cuma modal naik kapal doang, kapal Pelni apa Pelindo gue lupa deh. Yang berapa hari tiba-tiba lo diterjang malamnya tuh nggak bisa tidur. Badai gitu ya. Badai. Terus habis itu baru bisa tidur pagi, akhirnya begadang. Makanan kayak format di penjara yang pakai besi ya. iya pakai besi. Terus habis itu kepleng. nah iya, yang ikan doang gitu kan. Yang ikan dingin tuh ya. Akhirnya ujung-ujungnya nyari pop mie doang. Udah lu nggak bisa makan. Berapa hari? Kurang lebih 4 hari 3 malam. Cuma gue transit dulu kan Pontianak baru naik kapal lagi kayak gitu.
Seru sih Indonesia. Natuna bagus kok. Natuna bagus. Indonesia ada nggak yang belum lu jajah? Kalau dari segi nasional, gue kan dulu kan nyambi kerja ya. Jadi emang gue juga nggak sengaja masuk jurusan apa yang gue jalanin dulu. Karena kata orang ya, biasanya kayak kata orang nggak sengaja jadi gitu doang kan. Udah gitu doang. Jadi gue kerja, jadi traveling bisnis ada, ya travelingnya pure juga ada. Gue hampir nasional sih. Yang belum kesampaian di Indo ada? Papua ya. Papua belum? Papua lu belum nyentuh sama sekali. Belum pernah numpang kencing bahasanya. Yang lain belum numpang kencing semua tuh. Belum ditandain tuh ya? Ya sama Aceh ujung belum pernah gue. Gue baru sampai perbatasan Aceh. Banda Neira udah? Banda Neira belum. Banda Neira yang ibaratnya islandnya Timur udah soalnya. timur yang udah landing tapi belum Harus. ya kayak NTT NTB kan kayak mewakili gitu loh. Provinsi udah mewakili gue udah sampai. Cuma untuk daerahnya. mengeksplor detailsnya belum. Kayak gitu. Yang belum pernah ya Papua, gue kencingin Papua belum. Hampir semua pulau udah. Banda Neira belum? Ya. Rekomendasi ada selain Bali Lain Bali apa ya? di Indo yang bagus? Di Indo yang bagus. Bajo sekarang udah gara-gara government kali ya. Kurang ya? Nggak bukan gitu sih kayak bukan masalah kurangnya jadi kayak harganya jadi mahal. Lik. Oh, Dulu apa mahal ya? dulu gue masih di angka 14 selling 4 hari 3 malam. Oh iya. Iya udah sampai ke Padar sampai kemana. Sekarang 4 sampai 5 ya? Terus terakhir gue diajak teman gue masih di angka 17. 17. Sekarang berapa itu? Gue ke Bajo udah 2 kali 2015 sama 2021. Oh, 21. 21 kan masih early COVID ya. Masih rada-rada ada COVID ya. Iya. Terus terakhir gue dengar kata kawan gue udah di angka 2,2 apa. Nah, lumayan ya. Bajo oke kok, Bajo oke. Cuma kalau yang itu ya yang hidden gem lagi gue belum mengeksplor lagi sih. Karena ya udah kayak Bengkulu aja nggak sengaja itu tuh bagus kan. Iya, Krui. Iya, bukan Krui kan Lampung. Nah, Bengkulu yang tiba-tiba deket udang-udang itu tuh bagus kan. Oh. Yang sunsetnya, yang kayak golden sunsetnya. Danau Gedang itu ya? Ya, Danau Gedang itu bagus. Deket-deket ini ada mau ada rencana Planning. planning. Nggak tahu sih paling Bali lagi sih. Gue nggak tahu happy aja kayak Bali. Gue dari Bali ke Lombok naik motor. Bali Lombok. Iya, naik motor. Gue udah naik Honda Beat. Beneran gue, jadi gue sama teman gue tuh Itu pegelnya mampus tuh ya? nggak pegel mampus juga sih. Lu kayak ngejalanin segala sesuatu yang happy ya. Itu emang pegel. Cuma nggak terlalu berasa kayak anak kecil. Karena emang enjoy aja. Enjoy. itu momen. Lu pernah nggak sih kayak zaman lu SD nih? Lu besoknya pengen jalan-jalan nggak bisa tidur. Kepikiran. Kepikiran. iya. Terus habis itu walaupun lu tidur cuma Excitement sebentar, itu ya? lu bisa bangun cepat gitu loh. Dan seger. Dan seger bangun. Kayak Semangat. kayak walaupun tidur sebentar berkualitas tidur lu. Itu doang sih kayak ya gue yang ngejalanin itu kayak naik motor Honda Beat sampai sana kayak wih tanaman jagung nih udah nyambut gue. Jalan naik motor terus habis itu ke daerah apa ya gue lupa itu kayak hills bukit gitu terus habis itu langsung laut lepas gue lupa nama tempatnya itu bagus. Lombok juga bagus kok. Dulu Lombok masih formatnya di sini pasar di sini bandara Masih belum terlalu komersil. masih belum ada Mandalika. Gue pernah ke Lombok, tapi lupa tahun 2019 atau 18 gitu. Cuman Sama siapa tuh? sama keluarga. Iya kan mau nanya. Ya udah, ya santai. Tapi gue nggak nyentuh pantai ya malah bang. Karena ya emang cuman bentar doang kayak gue dari Bali bawa sama keluarga terus kayak ya iseng lah ke Pulau Lombok. Tapi nyobainnya ke Gili. Wah, gue baru yang bener-bener di Gili tuh yang bener-bener baru ngeliat pantai yang ada di Pinterest tau nggak lu? Kalau nggak di Windows. Iya. kalau nggak di kalender. Nah, bener-bener Yang white sand gitu ya? Yang white sand gitu. kelihatan anjing ini gradasinya bener-bener kelihatan pakai mata sendiri. Iya, gue tau. Wah gila, Itu keren. Iya. Selama ini lu kira editan gitu. Iya, gue kirain kan, anjing kok beneran Nata ya. Pokoknya konsepnya makin ke timur tuh makin lu ketemu naked nature lah. Oh, Yang beneran. beneran kayak Bukit Teletabis. Gue pernah kerja pada saat itu gue di Ambon. Itu di Ambon di Buru Island, Pulau Buru. Yang ibaratnya gue setiap hari, gue waktu itu jadi apa ya? Tim advance yang buka buat pemetaan untuk tambang emas. Jadi dipetain dulu kan. Jadi di sana gue Senin sampai Kamis gue kerja, Sabtu Minggu gue kerja, Jumat. Nah, itu gue di pantai putih, gila. Yang birnya langsung datang 3 krat, kita bakar ikan di sana. Itu ibaratnya itu nggak terjamah sama orang gitu doang. Tapi nikmat banget tuh hidup-hidup kayak gitu. Momen-momen priceless gitu ya. Iya. Gila emang. Jadi ya sebenarnya gue pengen kayak berhenti di umur berapa sih, tapi ya gimana? Balik lagi kan sapunya. Duitnya cukup apa enggak gitu doang. Mungkin sekarang lu udah nggak yang terlalu explore kayak dulu lagi mungkin. Ya, Udah bener. kayak capek lah apalah. Tapi gampangnya gini, kalau lu mau ngetes pertemanan tuh gampang.
naik gunung. Nggak mesti naik gunung. Kebanyakan Kata orang. Nggak mesti naik gunung. Kayak lu cuma pergi berdua nih. Travel aja. Entah itu sama pacar lu, apakah sama Iya, temen lu. benar. Gitu, itu berdua aja. Di situ kayak kelihatan Kelihatan sisi sisi- emosionalnya lebih parah. Ego lah. Egonya apa segala macam tiba-tiba ya sambil main handphone tiba-tiba dia mikirin apa akhirnya kayak pusingnya dibawa ke kita gitu loh. Terus egonya juga kelihatan, gue pengen kesini, gue pengen kesini, gue Nah pengen itu kesini. enaknya solo trip kayak gitu kali ya, Nah. mikirin orang lain lagi. Gue males yang kayak gitu sebenarnya kayak lu udah janji drama ya. kayak udah janjian jauh-jauh hari terplanning ya nggak jadi ujung-ujungnya kayak ngapain lu nge-planning Masih jalan-jalan lu di ngapain mana gitu doang sih. Ya paling di usia lu kayak masih yang kayak ke Bali tuh buat mabok kan. Iya. Ya kan. Gua udah di fase yang kayak ke Bali setahun sampai 8 kali gue pernah. Kayak setahun tuh 8 kali ke Bali dan emang cuma buat di fase awal hidup gua ke Bali kayak cuma buat mabok aja. Dan enak gitu fasenya. Kayak tiduran abis dari legian seminyak, gue kecanggu kayak cuma tiduran di di karpet kan ada tuh format-format kafe yang kayak gitu kan atau ibaratnya bar pinggir pantai, udah rebahan, minum mabok, liatin langit, bawa coklat waktu itu. Itu ada. Buat racikan sendiri tuh ya. Coklat racikan sendiri. Tapi menurut lu yang paling lu suka dari Bali apa emang lo? Hah? Yang paling lu suka banget dari Bali? Lebih ke arah naik motor ya sih. Sampai ke Amet, lu sampai ke Amet. Gua Amet tuh di mana? Amet tuh Bali Selatan apa mana ya? Gue lupa. Kanan, sebelah kanan. Ya, jadi di sini kan apa namanya? Morfologi atau apa gue lupa ya. Topologi gue lupa lah. Di sini Denpasar di sini Amet, di sini baru Lovina ya. Oh, Lovina. di sini nih. Ubud tengah, jauh ya. Ubud tengah. Abis itu Kintamani. Kintamani di sini baru penyeberangan kan Gilimanuk. Ya. Nah, jadi kalau dari nyebrang dari Banyuwangi itu kurang lebih lu akan nikmatin perjalanan hampir half-nya Bali, Pulau Bali. Set. Ujung banget. Kalau lu mau sunrise sambil lihat dolphin di Lovina, itu bagus. Lovina. Lovina, itu golden sunrise. Itu golden sunrise-nya juara sih. Lu bisa cuma Dolphin tuh. Dolphin bener terbang. Habis itu ada Pasti, sunrise. pasti ada. Pasti keluar. Pas lagi golden sunrise itu keluar. Itu keren. Jauh tapi kan ya? Berapa lama sih kalau dari Denpasar sendiri? Denpasar sendiri let's say lu ke sana adalah 3 sampai 4 4 jam. Lu lihat Google Maps aja deh, gue lupa detailnya. Itu udah zaman Udah ada, soalnya Bali udah terjamah sama Google kan. Ya, jadi kemanapun ya udah. Tapi lu masih pakai Google Maps nggak? Gue nggak hafal jalan. Nama jalan di Jakarta aja gue nggak hafal. Cuma gue tahu patokannya, oh kalau mau ke Blok M gue harus ke sini lewatnya. Nah itu gue tahu. Berarti nggak tahu dari kondisi mana-mana. Misalnya lu lagi sini, biasanya nggak nih rumah lu, tapi kondisinya lu lagi Bintaro. Iya. Biasanya kalau dari rumah lu ke Blok M ke sini nih, Iya. berarti lu muter gitu loh. Iya, udah gue nikmatin kayak gue taunya acuannya. Maksudnya nggak tahu yang kayak jalan gini. Jalan cepet Gini, nggak tahu. Gini misalnya gue rumah lu nih, set udah tahu nih ngikutin. Misalnya gue tahu nih dari rumah gue ke Blok M atau ke PIM, gue tahu gitu kan. Nah habis itu tinggal ke Bintaronya nih gimana gitu kan. Ya udah tinggal baca marka jalan. Gitu doang udah. Habis itu tinggal nyari patokan gedenya. Oh PIM tuh di sini. Sama nanya udah. Sama kalau ini lu kayak misalkan Bali lu tahu tempat kopi shop yang oke menarik itu lu nyari tahu dari sosial media atau Enggak. dari orang-orang. Tes aja nyoba. Itu yang gue bilang, teman gue ada di Bali. Jadi awal mulanya tuh sama-sama stranger nih, kayak orang nggak kenal, tiba-tiba akrab, sampai ibaratnya dia butuh duit, gue butuh duit, sambil sama-sama minjem duit, itu tuker-tukeran aja tuh, silih berganti kehidupan. Pik ada gopay nggak? Kalau nggak, Mbak ada gopay nggak? Gitu-gitu, udah silih berganti aja. Akhirnya sampai sana gue dapet invitation ya misalnya, Mbak gue bete deh, tiketin gue dong ke Bali. Dia niketin gue tuh, kalau nggak sebaliknya, Pik gue mau kesini tiketin dong, sampai akhirnya gue di fase pengen ke Nepal bareng sama dia. Nepal bareng, gue pengen kemana? Everest. Tapi akhirnya COVID nggak jadi. Gagal. Akhirnya COVID nggak jadi, gagal. Udah sama-sama bayar tour and travelnya. Sih mana itu uang balik? Ya, dicicil sama ya orang tour and travel ya, dicicil gopay tiap bulan. Berkala ya. Kalau nggak berasa tuh. Iya, akhirnya nggak berasa. Udah. Tapi end tripnya gue pengen ke Nepal sih. Masih pengen tuh. Masih pengen ke Nepal. Kemarin kan Australia fail. Soalnya belum. Target kapan ya? Nah itu lu suka targetin gitu nggak sih? Apa Justru kayak gua- kalau udah kesempatannya baru? Justru gue nih kalau lu tahu sendiri, gue udah terplanning nih kemana, malah nggak jadi gitu loh. Jadi kalau tiap di plan nggak jadi. Nggak jadi itu bahayanya nggak tahu Jadi kenapa. mending nunggu kesempatan, ada kesempatan baru tuh lu. Iya, tiba-tiba nggak sengaja ya lebih bagus gue pergi gitu aja.
Bukan tipe kalau planning gue, malah nggak jadi. Kesempatan datang tiba-tiba. Tapi planning yang bener-bener gue pengen ya, bukan yang tiba-tiba, gue pengen kesini tapi yang skalanya kecil gue mikirin itu. Kalau skala kecil yang gue pikirin nggak jadi gitu loh. Tapi yang kayak Wah, big yang scale-nya yang gue bener-bener- pengen bener-bener kemana, ya udah nggak jadi, banyak nggak jadinya. Belum waktunya mungkin ya. Ya mungkin bisa jadi. Takutnya gue meninggal di sana kan keren. Keluarga yang repot sih menurut gue ya. Iya itu doang. Kalau itu Gue Udah tinggal sono aja dah, ngapain baik gue lagi. inspire-nya satu sih film. Jadi kayak ada film itu The Wild, terus habis itu kayak triloginya Before Sunrise, Before Sunset, Iya, Sunset Before Midnight. Itu kayak apa ya? Film yang jadi inspirasi gue sih maksudnya. Lo dulu nonton deh, itu kayak keasikan sendiri pada saat lo ketemu stranger dan itu gue lakuin goblok ya. Itu gue lakuin goblok. Nyoba gitu awalnya. Nyoba awalnya kenapa tiba-tiba ya kayak ketemu orang nggak jelas, tempat kopi, ngobrol, kehidupannya nggak tahu dalam lu seperti apa. Cuma tahu surface lu doang, kehidupan lu secara surface bukan yang subsurface atau dalamnya. Itu nikmat, Bro. Lu jalanin deh. Beneran. Itu asik. pernah gue coba sih. Gue juga awalnya tuh untuk nyapa stranger tuh takut banget. Tapi setelah kayak ya udah coba aja dulu kali, sekedar minjem korek, buka obrolan, ntar ngobrol, ternyata ya lumayan seru gitu loh. Tapi udah Lumayan lu asik. terapkan emang. Udah lumayan. Lu kan juga sering nerapin minjem korek di tempat-tempat tertentu. Nah karena emang ada korek. Karena emang ada korek. Ya itu tadi yang gue bilang, gue ke Bali nih, gue ajak dia, niatnya buat jadi videografer gue. Tiba-tiba nggak bisa tuh di acara jadi videografer gitu loh. Akhirnya, ya udah akhirnya nih duit, lu sewa motor apa segala macem. Akhirnya dia jalan-jalan sendiri sampai dapet Oleh-oleh. Iya, oleh-oleh. Ya, jadi kita akan memperdalam oleh-oleh Malik terus. Iya. Jadi cinta Malik. Udah cukup lah oleh-olehnya, udah habis soalnya. Enggak, oleh-olehnya ada bekas sampai sekarang tuh. Iya, iya. Anjing. baru berapa hari yang lalu itu ya oleh-oleh. Tapi makin lu pergi jauh sebenarnya makin kesepian sih. Maksudnya gimana tuh? Makin bingung apa sih yang dicari, apa yang dituju. Iya, Oh iya. iya. Itu konsep lebih dalam lagi sih. Kalau lu ngerasain itu maksud gue. Orang makin pergi jauh kemana-kemana, sebenarnya orang Jauh itu dan sendiri. Jauh dan sendiri kesepian banget sebenarnya. Kayak nyari makna Hidup. makna pulang. Lebih ngaco tuh pikirannya. Karena lu udah enak kali enjoy sama gitu jadi lupa pulang mungkin kayak gitu. Emang mentoknya di mana sih ini perjalanan gitu loh. Oh. Lu pergi ke sini sana sini sendiri. Apa sih yang kita cari gitu ya? Nah, Karena gue walaupun nggak sengaja nih, bukannya gue sosok Alkitabun juga gitu loh. Bukan yang tiba-tiba gue tahu apa Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran enggak. Cuma waktu itu gue ngeliat kata-kata yang ada di Quran sih maksud gue. Itu kalau nggak salah Al-Mulk ayat 67 deh. Al-Mulk ayat 67 apa ya gue lupa deh. Bunyinya. Pokoknya lu berjalan di muka bumi ini. Oke. Jadi konsepnya tuh lu berjalan aja gitu loh. Nanti coba diralat deh, lu cari deh, gue lupa surat apa. Tapi gue tiba-tiba baca itu, tiba-tiba gue disuruh perjalanan apa mengeksplor gitu. bumi ini. Jadi kalau kita belajar lagi ke sejarah-sejarah, dulu manusia dengan konsep rumah itu kayak sekedar transit doang. Tempat singgah. Tempat singgah doang, sisanya itu dagang. Ya, karena Rasul pun itu ya. Karena ya para pendahulu-pendahulu ya entah Rasul, entah siapa dagang gitu loh. Dari Mekah, Madinah, tiba-tiba ke Mesir. Jauh banget mainnya, takut dicariin gitu doang, nggak dicariin. Iya, maksudnya berpindah. jangan main jauh-jauh. Kalau konsep sekarang kan jangan main jauh-jauh, nanti dicariin. Itu sebenarnya kan kayak pola pikir yang sama nggak sih kalau gue mikirnya? Karena manusia pada dasarnya kita tuh berpindah. Iya, udah dari pindah ke A ke B ke C gitu. Konsep rumah juga kayak ngegoblokin kita. Itu doang sih kalau gue mikirnya. Oh, kenapa emang konsep rumah ngegoblokin lo? Jadi lu dengan mimpi lu punya rumah kayak lu akan terbatasi gitu. Terpatok pada situ aja. Terpatok pada cicilan. Nah, makanya Ngerti gak sih lu? Iya. Dari lu cicilan lu nyari earn money-nya gak sih? Nah, makanya sekarang tuh lu tuh gak? Sekarang tuh zaman dimana orang-orang tuh malas buat beli rumah. Tapi orang lebih mending ngontrak rumah sekarang. Nyewa. Soalnya udah bosan sama rumah Karena pindah. iya enaknya kayak gitu dan uang yang misal nih beli rumah 1 miliar sedangkan lu ngontrak misal 300 juta sisanya bisa lu puterin uangnya. Iya. Istilah kan kayak gitu. Sekarang sih katanya kayak gitu. Karena rumah sebenarnya itu kan keluarga gitu. Anjir. Bukan fisiknya. Tapi lu nggak balik-balik. Bangko. Nah, tapi kalau menurut gue nih, Bang. Kan kalau menurut lu tadi ya itulah patokan nama berjalan-jalan itulah segala macam. Kan balik lagi ke awal, bahagia orang beda-beda. Mungkin ada bahagia orang yang emang lu suka jalan-jalan atau apa, tapi juga ada yang senang bahagia orang di rumah. Ada yang suka kebahagiaan dengan beli-beli barang. Ada. Iya kan? Ada. Sekarang gue lebih bahagia di rumah. Nah, Ngerti karena kan? lu udah nikmatin fase itu. Bukan, karena
gue perjalanan 3 tahun terakhir pada saat gue traveling kayak gue udah ketemu titik kosong gue. Udah bingung. Udah bingung gitu. Kosong, lu tau kan kosong? Iya. Lebih kosong kayak lu butuh partner hidup. Udah ketemu kosongnya gue nih. Dulu gue kayak pacaran ceri buat gue putusin gitu. Oh iya, nggak Sampai apa-apa. mantan gue berapa? 14 atau 17? Saya lupa. Udah berhenti hitung di 14 Udah ya. berhenti ngitung pokoknya. Udah sampai berhenti ngitung kayak sekarang udah di fase yang kayak gue pergi aja kayak ke Krabi gitu kan. Krabi itu bawah perbatasan antara Malaysia sama Thailand. Oh iya. Itu lo akan ketemu cewek-cewek berkerudung yang pendek. Baju-baju pendek. Ada tuh. Oh, Ada. kayak mama Mama, pasar. Iya, kayak mama ke pasar. Kerudungan Tapi ya? ini kayak pakai iya. polo shirt gitu segala macem. Boleh. Itu bagus, itu pulaunya bagus. Krabi tuh sampai itu lu cari deh. Krabi Thailand itu bagus. Sekarang lebih butuh tempat untuk pulang ya. Iya, tempat pulang. Udah. Kalau mau coba lagi tempatnya Leonardo DiCaprio tuh, Maya Beach. Kalau di Thailandnya. Apa? Maya Beach. Maya Beach. Maya Beach apa Maya Beach sih, gue lupa. Maya Beach. Nah, udah gue sekarang lebih suka istirahat sih. Di rumah aja terus. Nggak juga. Ya aktivitas ada, cuma kayak lebih nikmatin betah di Ketemu rumah. kasur tuh udah paling nikmat sekarang ya? Iya, kalau sekarang udah di fase yang kayak gue warawiri kayak pengennya udah cepetan di rumah istirahat gitu. Pulang ya? Pulang Pulang udah udah. istirahat. Tapi kalau lu nggak yang bahagia beli-beli barang nggak ya? Bahagia beli-beli barang kayak lihat Lifetime sih sekarang. Gue baru banget beli barang misalnya motor deh. Karena kemarin fasenya gue nggak dapet apa-apa gitu loh, belum ada apa-apa. Akhirnya gue beli motor kayak Aset nggak ada aset. nggak ada aset atau apapun, ya udah. Akhirnya gue beli motor itu karena dulu gue memang main motor kan. Motor gue kalau nggak salah sampai 7, mobil 1 itu hilang semua alhamdulillah. Mana diambil orang apa gimana? Ya udah fase hidup gitu aja sih. Ada lika-liku lah yang Ada lika-liku jelasin ya. yang gue nggak bisa jelasin gitu. Iya. Yang itu udah dalam banget soalnya. Udah. Kayak nggak bisa diceritain. Karena hidup gue tuh instannya parah bro. Jadi gue kuliah jajan dikasih nyokap gue tuh 15.000. Jujur, gue 15.000. Beli Tahun zaman berapa dulu. Tahun berapa? Oh gede lah tahun berapa? 15.000 cok. Tahun 2009. Lu kuliah di swasta yang lumayan benefit gitu loh. Kayak misalnya apa sih yang benefit di Jakarta dan lu kuliah yang anak-anaknya ya elah cuma beli es teh manis, dulu naik transportasi umum gitu. Di eranya. Aduh, ketahuan dong gua. Oh iya. Oke, gue start kuliah kalau nggak salah angkatan 2008 gua. 2009. Dan gue nyampingannya tau nggak jual-jual handphone, jual kamera. Jadi ada temen gua. Oh, reseller dagang. Ya, akhirnya gue sampai ketemu toko di TC yang tempat buat jual beli gitu loh. Di situ gue Oh jual. iya, tektokan nih. Iya, lu butuh apa? Ada Iya, apa? Kayak iya. temen gue nyari apa ya udah. Barang sugar. Cariin. Let's say cuma take it 30 gocap lah gitu loh buat nambah-nambah uang jajan dan ibaratnya tiba-tiba gue dapet duit 2013 kaget tuh gue gitu kan, ini duit mau ngapain gitu kan. 2 minggu dapet 13 juta gue dulu. Bro? 2 minggu dapet 13 juta pada saat gue pertama kali kerja tuh. Itu link judinya kan? bukan lagi judi sih. Bukan. 2 minggu lah. 2 minggu zaman itu gila sih. Ya lu 15.000. anak target yang biasa kuliah cuma 15.000, lu harus nyari sampingan. Neng ada 13 juta. Iya, tiba-tiba 2 minggu cair tuh. Pokoknya total 26 juta lah gua. Oh, Dapet sebulan gua dapat. Sebulan. Itu bersih. Bersih. Lu di sana tuh kerja kayak cuma modal baju, depek doang udah. Rokok, Di Timur makan. Waktu itu awal-awal di Kalimantan. Muara Tewe kalau nggak salah. Muara Tewe habis itu gua loncat-loncat ke Sulawesi, terus habis itu ke Sumatera, terus habis itu ke timur Indonesia. Kaget lah ya, dapet duit Kaget, gede ya? dapet duit gede. Akhirnya pas pulang cuma mabuk-mabukan aja kerja gua. Jadi teman-teman yang dulu Ya. jarang nongol tiba-tiba nongol nih Iya. gitu loh. Benar. Sudah terjadi di kota-kota besar seperti itu. Banget tuh ya. Ya alhamdulillah, Gitu. gue sih alhamdulillah sampai saat ini Ada. teman-teman dulu yang ibaratnya nelfon gue kayak, Minum dong. masih ada saldo, aman ayo. Sekarang waktunya mereka timbal balik ke gue, alhamdulillah kayak gitu sih. Jadi jangan pernah berkalkulasi sama manusia. Oh. Gitu sih, tiba-tiba ini orang gue yang bayarin apa enggak. Format hidup tuh kayak udah biarin aja. Kayak nanti ada saatnya dia akan sadar kayak dulu nih si Hadis sih gini loh sama gue. Tanpa perlu disadari. Sampai yang tahun 2021 itu gue kebaca dibiarin sama teman gue kok. Yang dulu ibaratnya tiap hari minta mabok sama gue, selalu masih ada gitu. Ada. Emang hidup gak ada pernah tahu ya? Iya beneran. Punya Jadi nggak usah berkalkulasi, maksudnya ketika lu nge-give something ke orang ya udah give aja. Kalau untuk terakhirnya, tujuan hidup lu sekarang apa, Bang? Mati muda sih. Bisa nggak sih? Anjing. Hah? Mati muda sih. Kenapa lu pengen mati muda? Jadi kalau gue sekarang visi misi gue lebih ke arah gimana caranya gue meninggal keren gitu doang sih. Meninggal keren tuh Ini gimana ya? endgame gue di Semuanya situ sih. dibungkus ya. Endgame nih, Endgame gue ya, maksud gue seenggaknya jangan 5 orang lah yang nguburin gue gitu loh.
jadi Kuburan lu rame. Jadi kalau gue ngeliat orang meninggal Kayak berkenan lah ya buat sedih orang-orang. gitu loh, kayak cuma ya Allah cuma 5 orang. iya sih, iya. Tapi gimana caranya gue harus meninggal keren, kayak misalnya minimum 100 orang lah gitu yang datang ke rumah gue, yang kenal gue gitu loh. Akan bopong ke kuburan gue pada saat itu, keren gak Iya sih? sih, tapi iya itu juga terjadi maksudnya sama teman Teman kita kita. yang udah meninggal dan ngelihat kuburannya rame tuh seneng sendiri. Dan pada saat itu ada yang dikuburin dan sepi. Nah itu tuh iya. kayak perbandingan, wah gila bersyukur nih punya berarti. Walaupun ibaratnya terlepas dari kalkulasi manusia ya, maksudnya judge manusia kan ya tau lah ya, as a human ya judge people lah. Iya. Maksud gue, tapi terlepas dari itu sebenarnya udah ada yang kerja nggak sih? Iya. Kanan kiri lu tuh udah kerja, ngapain ikut kerja lagi gitu? Kalau Iya. gue selalu bilang kayak gitu, udah nggak usah ribet deh. Nih orang kayak gini apa segala macem, tiap hari kerjaannya apa, sampai titik sadar sendiri capek kok. Doain aja. Tujuan hidup lu simpel berarti sekarang. Sekarang visi misi gue itu ya sih, mati keren. Tapi ada contoh nggak mati kerennya kayak gimana kayak Ada. Kalau lu Kayak tahu Uje nggak sih? Oh, iya. Kecelakaan. Kayak bapaknya Abizar. Iya, Kecelakaan. Itu tiba-tiba satu umat, satu Monas tuh berbondong-bondong anterin dia. Oh, Lu iya. lihat aja flashback di YouTube. enggak maksudnya kita ambil contoh Ah. John Lennon. Ah. Itu mati di mana dia lagi ngetop-ngetopnya. Ada arah yang kayak lu harus ngasih Lu lagi ngasih di pick ke ya. orang-orang terus habis itu lu mati. Ya, ada. Cuma Mati nggak ada yang tahu. Cuma ini udah menjelang sore ya. Itu doang. Sementara Oke. gue belum bisa bahagiain orang tua gue dengan maksudnya formatnya ya gue nikah gitu. Itu sih Dekatnya first time masih gue di ada. depan masih ada kayak PR gue ini nih. Merit. Ya. Minggu depan kan lu nikah kalau nggak salah. Ya kalau kalau gue sih pengennya besok ya. Ah, iya. Kalau ibaratnya Besok Minggu belum nih. dia menerima masih ada besok kan. Jadi tetep besok Kalau gitu. Sabtu Minggu lah. Gitu aja sih. Gue pengennya Jumat tuh. Hari Senin naik Kan gue anomali sendiri. Ya lain Sabtu Minggu gue pengen Jumat gitu loh. Berarti pengen merit lu. Maksudnya bukan pengen merit, tapi lu pengen ngerayain. Gue bukan tipe kal yang kayak gitu sih sebenarnya kayak. Maksudnya kan ada orang kayak udah nih udah oke nih cara hubungan. Terus habis itu kayak ada cekcok di masalah catering. Aku mau catering yang ini gini-gini. Jadi ribet. Oh. Di keindahan dari Estetik tempat Iya, apa gitu-gitu. lebih ke arah mau lu apa mau gua apa gitu. Iya, gitu. Lebih ke arah keluarga Ada, besar kan. Misalnya cewek mau yang hedon banget, lu mau yang low price nikahnya yang gede banget gitu ya. Sebenarnya kalau mimpi nikah gue sederhana sih kayak KUA abis itu kita travelingnya yang jauh. Nah, Ngerti nggak sih? Enaknya itu. enak. Kalau gue sih pengennya udah simple, abis itu gue simple honeymoon-nya. kalau bisa McD drive ya muter gitu udah becek itu aja gitu kan. Maksud gue ya udah simple aja nggak usah. Maksud gue gini, lu dengan bayar tempat lebih karena private-nya sih pengen gue keren sama after movie gue. Jadi lebih bagus gue private gue entah di mana sama after movie gue kayak yuk kita bikin after movie yuk. Kayak jalan-jalan kenang-kenangannya, kayak gitu. memorinya lebih dapet kan sih. Pas gue nggak ada, lu akan lebih Appreciate memori itu, kenangannya. iya, ketimbang gue harus sewa gedung ya, tiba-tiba let's say 100 juta atau 200 juta sendiri sama catering, undangan, ada yang bisa sampai 1 M loh. Waktu itu bos gua buat nikahin anaknya aja di Sampurna Strategik aja, Buset. habis 1 M gitu loh. Maksud gua kayak, oke lah, maksud gua bukan yang kayak gitu sih maksud gua. Ya bebas-bebas saya orang Iya, kan, kalau gua sebenarnya. pengennya kayak abis nikah gua 3 bulan sama dia ngilang gitu. Traveling aja udah. Iya, bener. Udah, jalan. ya. Udah maksud gue 3 bulan gue vakum dari semua aktivitas gue bilang gue berhenti bentar, udah gue pergi kayak gitu. Nah kan kalau lu udah nikah punya anak, lu Anak lu bakal pengen kasih apa? Anjing itu detail itu. nggak anak lu bakal kasih bebas kayak hidup lu sekarang Gimana cara apa lu emang mendidiknya, gitu. Iya, cara iya mendidik. didik itu Ujangannya apa? Ya kalau gue sih kalau gue lihat gambarannya lebih ke arah dibilang bule-bulean juga enggak. Tapi dibilang gue masih Indonesia juga, jadi lebih ada konsep orang-orang overseas luar gitu ya. Dia kayak ngedidik anaknya tuh kayak di 17 tahun dia milih nih mau tinggal di mana. Tapi kan nggak boleh sama orang tuanya. oh, boleh gitu ya? Iya, Boleh kan kayak gitu. diusir. Misalnya lu tinggal di mana? Katakan di Jakarta. Abis 17 tahun lu harus pindah tempat tuh jauh dari Walaupun orang dia tua. nggak punya uang. Dia bekelin, pasti dibekelin sama orang tuanya. Kayak misalnya lu harus tinggal di Jogja gitu. Jangan pernah deket sama gue deh. Karena di situ mulai harus belajar survive. Terus habis itu pada saat udah 17 tahun dia sama teman-teman segininya nih udah liburan bareng kayak akhirnya pola pikir sama cakrawala dunianya dia lebih kebuka. Makanya beda banget gitu loh konsep manusia di rumah yang jadi kecoa jengkang yang tinggal disapu Sama kecoa terbang. sama kocet terbang nggak maksudnya sama orang yang berpergian gitu loh maksud gua. Berarti kalau lu nggak pengen lu manjain lah ya. Iya, itu doang Pengennya. sih. Kalau gue 17 tahun udah gue bekelin berapa udah lu pergi sendiri. Kalau laki ya.
Ya kalau cewek Iya, gua beda. Kayaknya kagak. gua kalau cewek ya gua harus banyak minta maaf gitu loh. Misalnya anak lu cowok, terus lu bekelin pas di umur 17 tahun. Ya, gua mas gua udah lu milih. Nih, duit nih, lu ngapain kek di luar sana? Enggak sih, lebih ke arah gua pura-pura nggak ada. Oh, pura-pura nggak ada. Lebih ke arah gua pura-pura nggak ada, tapi sebenarnya gua ada gitu, secara di belakang gua ada gitu. Tetap lu pantau dari jauh gitu ya. Ya. Nih, berarti kalau anaknya misalnya duitnya kurang, itu Ya. lu tambahin lagi apa? Ya bilang aja nih duit pinjaman tetangga gitu pura-pura aja. Biar ke pressure. Biar ke pressure gitu loh, mindsetnya biar dia, aduh bokap gue nih udah berjuang gitu. Ya kali gue nggak itu. Ngegocek dikit berarti ya? Iya harus ada ngegocek dikit. Kalau lu kan semuanya dimpanin kan, nih ada gitu. Enak jadi ya. Akhirnya kebentuk format manja jadinya nggak sih? Abis minta. Abis minta gitu. Pakai bohong-bohong SPP kan. Aduh.